péter les systèmes. Tes 1 2 3. Arif Zakaria Jamal selalu update dan best bradku notis nama Bardot bosku. Oke siap Brad, gaskeun. Andri Putra request nama Bahlil. Bang udah subscribe. Oke siap Brad. Skuy. Oke sebuah film yang seru sih tapi agak mengandung bawang. Hah, penasarin kan? So biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1 and 2 and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Film dibuka dengan aksi balapan mobil paling bergengsi, GT World Challenge, yang saat itu digelar di Belgia. Para pembalap lagi mengikuti babak kualifikasi untuk menentukan start position atau grid position saat balapan nanti. Tapi salah satu pembalap cantik bernama Bella mengalami sedikit kendala, tapi berhasil mencatat waktu yang cukup baik. Seusai balapan, Bella dihampiri seorang lelaki karismatik bernama Gino, mengajaknya berkenalan karena Gino terpukau dengan kecantikan dan kemampuan balapan Bella. Diketahui Gino, bentar, ini Gino gigi nongkrong bukan sih? Aduh, selalu datang menonton Bella balapan karena Gino juga punya bisnis ekspor dan impor mobil. Yah, kali aja ya kan, nanti bisa jadi sponsor Bella. Tapi ternyata bisnis itu hanya kedok aja karena sebenarnya Gino adalah pimpinan komplotan perampok. Gino memberanikan diri berkenalan karena merasa malu, apalagi Bella anak dari pengusaha yang kaya. Mendengar Bella masih single, Gino merasa mendapat lampu hijau dan akan mencoba mendekati Bella. Et pas de fleurs. Dan inilah Razor and the Jailbone. Dari sana Gino pulang ke rumah merapikan mobil-mobilan koleksi sejak kecil. Gino sangat menyukai mobil, tapi Gino gak punya kesempatan untuk menjadi seorang pembalap dan sekarang berusaha agar punya istri seorang pembalap. Sebisa mungkin Gino akan menutupi identitas sebagai perampok agar bisa mendapatkan Bella. Satu minggu kemudian Gino mengajak kencan Bella sambil menikmati udara dingin Belgia. Adeh, merasa sama-sama butuh kehangatan, mereka pun sampai terbawa suasana hingga akhirnya, dahlah, tit, sensor. Setelah itu Gino mengajak Bella makan malam sekalian mengenalkan pada teman-temannya. Bella pun berkenalan dengan semua teman Gino karena dari kecil Gino hanya hidup dengan mereka karena udah gak punya lagi orang tua. Bella sangat senang karena Gino dikelilingi teman-teman yang menyenangkan, membuatnya gak ada masalah punya hubungan dengan Gino. Mereka pun larut dalam kesenangan merayakan Gino yang serius menjalin hubungan dengan Bella. Gino merasa Bella adalah wanita yang selama ini dia impikan dan semoga bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya kelak. Pada keesokan hari, Gino dan temannya diajak Bella menghadiri sebuah pesta para pembalap dan pengusaha terkenal. Gino dan temannya kenalan dengan banyak pengusaha, termasuk salah satunya adalah bankir, dan tanpa disadari, Gino justru lagi mencari informasi mengenai bank yang menjadi target perampokan. Monsieur Delany, alles goed? Ouais, très bien, vas-y. Di tengah itu Gino juga mengenalkan diri pada ayah Bella agar Gino mendapat restu. Gino ditanya banyak hal soal ekspor impor mobil, tapi beberapa gak bisa Gino jawab karena semua itu hanya tipuan. C'est pour moi? Kemudian Gino ditawari si manajer bank agar menyimpan uang di bank tempat dia kerja karena punya banyak fasilitas berangkas. Tentu Gino bertanya banyak hal agar bisa menyiapkan dengan baik untuk aksi perampokan nanti. Combien vous l'avez, hein? Un paye.
3 hari kemudian Gino dan tim akhirnya beraksi. Pertama-tama mereka menyandra manajer bank lalu membawanya ke bank untuk mengambil uang dalam berangkas. Tanpa berlama-lama Gino masuk ke dalam bank sambil menodongkan senjata dan aksi perampokan itu pun dimulai. Gino meminta jangan ada yang berani melapor pada polisi karena jika ketahuan mereka akan dihabisi. Gino mengingatkan bahwa semua orang akan selamat asalkan mengikuti semua perintahnya. Dalam waktu singkat uang dari berangkas berhasil digasak, tapi saat akan kabur teman Gino malah ingin menghabisi si manajer bank. Dengan cepat Gino mencoba melerai, tapi malah Gino yang terkena pukulan. Kejadian tersebut membuat wajah Gino sedikit babak belur, tapi Gino gak memarahi timnya dan hanya mengingatkan aja 2 teman Gino yaitu Serge dan satu lagi yang kita panggil aja dia Bardot lah ya. Requestan dari imbrad kita yang ini sempat berdebat karena Bardot sedikit kesal Serge masih aja mau menghajar si manajer bank. Sontak Gino sangat kesal karena mereka malah bertengkar, tapi sebagai pemimpin Gino sama sekali gak terpancing emosi dan meminta mereka jangan bertengkar karena bukan anak-anak. Pada keesokan hari, Gino diajak Bella berkendara mengisi kekosongan balapan karena kompetisi masih libur. Di tengah itu Bella berkata jika kemarin si manajer bank yang Gino temui baru aja terkena perampokan. Gino hanya mengiyakan padahal Gino sendiri otak di balik perampokan itu. Non, ils étaient là pour le plaisir. Tentu sebagai pembalap Bella gak bisa menyetir mobil dengan santai, membuatnya malah gaspol sampai Gino sedikit ketakutan. Bella meminta Gino jangan khawatir dan percaya gak akan terjadi apa-apa. Bella terus gaspol, tapi saat di tikungan tajam Bella hampir aja menabrak mobil polisi. Bella pun mencoba kabur, tapi Gino menolak dan meminta Bella agar menepi. Gak lama polisi datang meminta surat-surat mengemudi karena mereka telah melanggar lalu lintas. Meskipun Bella seorang pembalap, tapi di jalanan umum gak boleh ugal-ugalan karena bisa membahayakan orang lain. Atas hal itu Bella pun ditilang dan diminta membayar denda karena telah melanggar. Satu minggu kemudian Bella kembali menjalani kompetisi balap dan secara mengejutkan Bella bisa finish di posisi pertama. Wow, semua anggota tim sangat senang menyambut kemenangan Bella dan juga Gino yang hadir ikut merayakan kemenangan sang kekasih. Gino dihampiri Serge dan Bardot membahas rencana perampokan selanjutnya, tapi Gino meminta mereka jangan membahas hal itu karena di sini bukan tempat yang tepat, takut ketahuan Bella dan juga ayahnya. Gino berkata bahwa perampokan selanjutnya mungkin akan dilakukan beberapa minggu lagi pula minggu kemarin baru selesai merampok bank. Mais va te vider les couilles, Serge. Ouais, c'est ça. Setelah mereka pergi, Gino menemui ayah Bella untuk minta restu karena ingin menikahi Bella. Tapi ayah Bella merasa ada yang Gino sembunyikan, membuat Gino merasa khawatir. Sebagai seorang ayah, pasti ingin yang terbaik untuk anaknya dan meminta Gino agar jujur dengan apa yang dia lakukan selama ini karena sebagai seorang laki-laki, omongannya harus bisa dipegang. Akhirnya pada keesokan hari, Gino mengajak Bella melihat bisnis ekspor-impor mobil mewah yang Gino jalankan. Tentu itu hanya kedok semata karena sebenarnya Gino akan bertransaksi senjata untuk kebutuhan perampokan. Gino belum bisa jujur pada Bella karena takut Bella akan kecewa. Gino sebisa mungkin meyakinkan Bella agar gak punya keraguan tentang bisnis yang Gino jalankan. Saat akan bertransaksi, Gino meminta Bella diam dalam mobil, tapi agar Bella nurut, Gino berjanji jika minggu depan mereka akan liburan berdua. Gak lama Gino menemui partnernya mengecek perlengkapan senjata yang dia pesan. Gino sangat terpukau melihat semuanya lengkap karena aksi perampokan selanjutnya akan jauh lebih besar. Bordel, quoi. Non, tu me fais chier. Non, tu me fais chier, qu'est-ce que je te dis? Je veux pas savoir, mais putain, mais chaque fois...
Dari sana Gino berkumpul di markas untuk menyusun rencana karena target perampokan selanjutnya adalah mobil pengangkut uang. Di tengah itu Gino mendapat informasi dari Serge jika perampokan harus dimajukan 1 minggu karena pengiriman uang pindah jadwal. Tentu Gino sedikit kesal karena rencana liburan dengan Bella harus diundur. Celle-là, elle est fausse. Vas-y, essaye. Melihat Gino murung, Serge meyakinkan Gino jika Bella gak akan marah asalkan Gino bisa memberi pengertian. Serge mengingatkan jika ini adalah kesempatan terbaik dan mereka akan istirahat lama dari dunia perampokan jika aksi minggu depan ini bisa berhasil. Serge ingin Gino jauh lebih semangat demi merampok uang yang ternyata adalah uang pemerintah yang selama ini gak pernah memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pada malam hari, Gino memberitahu Bella jika rencana mereka liburan harus diundur karena ada acara dadakan. Seperti yang Gino duga, Bella sangat kecewa karena Gino gak bisa memegang omongannya sendiri. Gino mencoba memberikan pengertian karena ini acara teman-temannya yang menemani Gino selama ini. Gino berjanji jika udah beres akan liburan setiap saat menikmati waktu berdua bersama Bella. Akhirnya Gino dan para konco akan beraksi. Terlihat tim Gino bersiap di atas flyover menunggu mobil pengangkut uang melintas. Mereka akan menjatuhkan kontainer untuk menghalangi mobil yang melintas dan saat itu tim yang lain akan langsung beraksi. Gak lama mobil target mulai mendekat dan semua tim bersiap menjalankan tugas masing-masing. Gino meminta semuanya fokus dan jangan sampai telat sedikit pun karena rencana akan berantakan saat mobil pengangkut uang udah mendekat. Dengan cepat kontainer dijatuhkan. Gino dan tim terus menembaki mobil yang mengawal dan segera mengambil koper berisi uang-uang. Mereka beraksi dengan sangat cepat dan rapi. Jangan sampai ada yang terlewat agar rencana bisa berhasil. Gak butuh waktu lama, semua uang berhasil diambil dan tanpa berlama-lama mereka segera kabur. Dari sana mereka kumpul di markas, tapi Gino meminta tim masuk duluan karena saking aksi tadi sangat menegangkan, membuat asam lambung Gino naik sampai muntah. Tapi tiba-tiba terdengar suara ledakan karena koper berisi uang dilengkapi bahan peledak, membuat Bardot terluka cukup parah. Sebisa mungkin Bardot segera diobati karena jika terlambat gak akan selamat. Tiens ça, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Di lain sisi, Bella menerima sebuah surat dari Gino berisi alamat flat apartemen agar Bella datang. Dengan cepat Bella bersiap, tapi saat akan pergi, tiba-tiba temannya datang meminta bantuan, membuat Bella harus menemaninya dulu. Dikarenakan Bella diminta Gino datang, Bella memutuskan tetap pergi dan meninggalkan temannya di rumah. Dès que tu veux te reposer, avec la salle de bain au fond du couloir. Gak lama Bella tiba di apartemen Gino, tapi Gino sama sekali gak ada di sana. Bella mengecek ke semua tempat sampai mencium jas Gino, memastikan jika itu benar tempat tinggalnya. Bella akan menunggu dan percaya bahwa Gino pasti akan datang. Di saat yang sama, Gino dan tim lagi merawat Bardot yang terluka parah akibat ledakan tadi. Gino akan menghubungi dokter agar Bardot bisa segera diobati. Gino pun segera pergi mencari telepon umum untuk meminta dokter datang. Gak lama Gino menemukan telepon umum dan dengan cepat langsung menghubungi dokter. Kemudian Gino lanjut menghubungi Bella karena kasihan Bella pasti udah menunggu lama di apartemennya. Tapi entah kenapa Bella sama sekali gak mengangkat telepon karena berpikir itu bukan panggilan dari Gino. Sementara itu Bella didatangi seseorang, tapi saat Bella membuka pintu, ternyata udah banyak polisi. Bella diberitahu jika Gino baru aja melakukan perampokan dan saat ini lagi diburu polisi atas kejahatannya. Bella diminta agar mengangkat telepon jika ada panggilan masuk karena bisa dipastikan itu dari Gino.
Tentu kejadian tersebut membuat Bella sangat syok karena gak menyangka jika Gino adalah seorang kriminal. Bella akhirnya menerima panggilan lagi, lalu dengan cepat polisi meminta Bella agar mengangkatnya. Bella yang masih gak terima atas apa yang terjadi terlihat ketakutan dan sangat-sangat kecewa karena selama ini Gino telah berbohong. Tanpa disadari, Gino memberitahu lokasinya agar Bella jangan khawatir. Bella akhirnya berkata jika saat ini ada polisi di hadapannya dan sebentar lagi akan memburu Gino dan menangkapnya. Setelah kejadian itu, Bella terpaksa memutuskan hubungan dengan Gino karena kecewa. Bella sampai dipanggil polisi dan diinterogasi, dicurigai bersekongkol dengan komplotan Gino. Bella juga diberitahu jika pengadilan kemungkinan akan memanggil Bella untuk memberikan kesaksian. Akhirnya Bella kembali ke arena balapan dengan perasaan yang sangat hancur. Bella balapan dengan banyak pikiran membuatnya gak fokus sampai gak bisa memenangkan balapan, dan parahnya Bella malah mengalami kecelakaan. Perasaan Bella yang campur aduk itu karena dari lubuk hati paling dalam Bella masih mencintai Gino. Hari ini Bella akan menghadiri sidang Gino beserta komplotannya dan Bella harus terima atas apa yang diputuskan oleh hakim. Meskipun Gino adalah otak dari perampokan, tapi Gino dihukum 5 tahun penjara dan akan bebas bersyarat karena kooperatif ditambah ikut kerjasama dengan polisi dalam penangkapan yang lain. Dari sana Bella kembali menjalani rutinitas dan saat ini diberikan kesempatan oleh ayahnya untuk memimpin perusahaan. Sebisa mungkin Bella akan fokus meskipun pikirannya hanya berisi tentang Gino. Bella akan menunggu sampai Gino bebas dari penjara karena Bella masih menyayanginya. Pada malam hari, Bella mengendarai mobil dengan sangat kencang, berusaha agar pikirannya bisa teralihkan. Tapi bukannya hilang, Bella malah teringat saat-saat indah bersama Gino, dan itu adalah kenangan yang gak mudah untuk dilupakan. Kini Bella memutuskan akan berhenti dari balapan karena gak merasa lagi punya gairah, ditambah saat ini Bella lagi hamil anak Gino. Bella akan menjaga bayinya dengan baik dan memberi kejutan saat nanti Gino bebas dari penjara. 3 bulan kemudian Gino berhasil mendapat izin dari kepolisian untuk menjenguk Bella di rumah sakit meskipun dikawal dengan sangat ketat. Gino sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan Bella dan sekarang ada orang tambahan yang harus mereka sayangi bersama. Singkat cerita, Gino ternyata berhasil kabur dari penjara dan saat ini ada di sebuah mall membeli baju untuk anaknya. Saat akan pulang, Gino dikagetkan oleh seekor anjing. Sontak Gino langsung menendangnya, apalagi Gino punya trauma di masa lalu. Atas kejadian itu pemilik anjing gak terima dan Gino dilaporkan pada polisi. Gino sadar dia akan ketahuan dan saat polisi lengah, Gino segera kabur. Dirasa situasi udah aman, Gino menghubungi Bella meminta dijemput. Saat udah tiba, Gino segera masuk ke mobil Bella dan buru-buru pergi sebelum ketahuan polisi. Bella sebenarnya menyayangkan keputusan Gino karena polisi akan memburunya dan hukuman Gino akan semakin berat. Terjadi perdebatan di antara mereka karena Bella gak ingin Gino sampai di penjara lagi. Atas hal itu, Gino memutuskan pergi, tapi pada akhirnya Bella mengajak Gino pergi ke tempat yang sangat aman. Gino mencoba menenangkan diri dan baru sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Gino dimarahi Bella karena saat ini polisi lagi mencarinya dan jika tertangkap, tentu Gino akan dihukum lebih lama. Gino minta maaf karena lagi dan lagi membuat Bella kecewa, tapi Gino gak bisa hidup lama tanpa Bella. Demi mendapat pembebasan bersyarat, Bella memohon Gino agar menyerahkan diri pada polisi dan menjalani sisa hukuman. Gak lama para polisi tiba bersiap untuk menangkap Gino. Seperti yang Bella minta, Gino pasrah ditangkap dan akan menjalani sisa hukuman agar mendapatkan kembali hak bebas bersyarat.
Beberapa bulan kemudian, Bella harus menerima kenyataan jika selama ini dia gak hamil. Lah gimana? Tubuhnya sedikit membesar disebabkan karena Bella mengidap kanker dan saat ini kondisinya udah semakin parah dan harus menjalani kemoterapi. Sadar umurnya gak akan lama lagi, Bella nekat menemui partner Gino dulu, meminta bantuan agar Gino bisa keluar dari penjara. Kabar penyakit yang Bella derita sampai pada Gino membuat Gino sangat bersedih. Apalagi di saat seperti ini, Gino gak bisa berada di samping Bella. Gino bingung harus berbuat apa karena kehidupannya malah menjadi berat seperti ini. Akhirnya Bella mengumpulkan semua partner Gino untuk membantu mengeluarkan Gino dari penjara. Bella memohon agar permintaannya ditepati karena Bella takut gak bisa lagi bertemu dengan Gino. Tapi partner Gino malah menolak dan meminta Bella mengurungkan niatnya. Di tengah keterbatasan untuk bertemu dan harus menahan rasa sakit, Bella hanya bisa terus menghubungi Gino. Apa yang terjadi pada Bella membuat Gino sangat bersedih membayangkan apa yang Bella rasakan karena pasti berat menjalani masa sulit ini sendirian. Pada suatu hari, Bella dihampiri teman bisnis ayahnya yang kita panggil dia Bahlil aja lah ya, requestan dari embran kita yang satu ini yang ternyata merupakan bos dari partner Gino dulu. Bella memohon agar membantunya untuk mengeluarkan Gino dari penjara karena Bella takut gak bisa lagi bertemu. Bella rela melakukan apa aja asalkan di sisa hidupnya Bella bisa bertemu lagi dengan orang yang dia cintai. Tanpa disadari, Bahlil sebenarnya menyukai Bella, tapi Bella lebih memilih Gino dibanding dirinya. Setelah Bahlil pergi, Bella merasa tubuhnya udah gak kuat lagi dan kemudian pada keesokan hari, Gino dikawal ketat polisi untuk pergi ke rumah sakit menjenguk Bella. Gino sangat bersedih karena kondisi Bella udah semakin parah. Gino menangis dan hanya bisa berdoa semoga Bella bisa diberikan kesempatan untuk sembuh. Dari sana Gino kembali ke penjara dan Gino diberitahu jika sebentar lagi akan dibantu melarikan diri. Perasaan Gino campur aduk karena senang akan bebas dari penjara, tapi kondisi Bella gak kunjung membaik. Tentu Gino akan memanfaatkan hal itu agar bisa menemani Bella di masa akhir hidupnya. Gino mulai menjalani proses pelarian tapi dengan cara yang sangat menyakitkan karena Gino harus dihajar hingga babak belur agar dipindahkan ke penjara lain. Apa yang Gino alami membuat sipir penjara memutuskan memindahkan Gino dan itu sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Bahlil. Pada malam hari saat Gino akan dipindahkan, tim datang membawanya kabur sesuai dengan permintaan Bella. Tanpa disadari Bella juga ingin Gino pergi ke tempat impiannya meskipun tanpa Bella. Tapi Gino gak mau pergi dan tempat itu udah gak penting lagi karena Gino hanya ingin pergi jika bersama Bella. Di keesokan hari Gino dipaksa akan dibawa ke Argentina, tapi anak buah Bahlil memperlakukannya dengan sangat kejam karena dimasukkan ke dalam kandang gogog. Gino gak bisa berbuat apa-apa, padahal Gino sangat trauma dengan anjing. Di tengah itu Gino melihat ada anjing yang terluka parah karena dihajar anak buah Bahlil dan terikat dengan rantai. Gino memberanikan diri menghilangkan rasa trauma dan bisa menyelamatkan anjing itu. Gino kemudian pura-pura pingsan membuatnya dihampiri anak buah Bahlil. Melihat orang itu lengah, dengan cepat Gino menyerang dan mencekiknya. Dikarenakan ada keributan, anak buah Bahlil yang lain datang dan tanpa berlama-lama Gino keluar dari kandang lalu mengambil senjata dan aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Satu anak buah Bahlil bisa dihabisi tapi Gino kembali diserang membuat Gino lumayan kewalahan. Dengan sekuat tenaga Gino mencoba melepaskan diri hingga akhirnya Gino mengambil senjata lalu menghabisi orang itu dan segera keluar untuk melarikan diri. Gino terus melihat sekitar memastikan situasi aman. Gak jauh dari sana ada mobil terparkir yang ternyata itu milik Bella dan diambil oleh Bahlil sebagai bayaran atas perintah membebaskan Gino.
Kemudian Gino pergi membawa mobil Bella dengan ugal-ugalan. Karena Gino merasa muak dengan semua ini, Gino gak mau berharap lebih karena bagaimanapun hidup Bella hanya sebentar lagi. Gino pun akan menemani dan berada di samping Bella di sisa hidupnya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Duh, bagus sih ini film tapi agak mengandung bawang gimana gitu ya. Coba deh kalian tonton fullnya langsung ya Brad. Oke lah, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jadilah lelaki yang bertanggung jawab, salah hadapi, benar itu keharusan. Jangan sekalipun jadi lelaki yang pengecut, dan ingat, jangan pernah menyia-nyiakan orang yang tulus padamu. Nah, itu dia. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.